Hai rekan-rekan sekalian, salam ekspor. Perkenalkan, saya Haris. Saya adalah rekan Anda dalam rangka usaha kita untuk meningkatkan ekspor. Pada sesi pertama kali ini, kita akan coba belajar bersama mengenai pengetahuan dasar tentang ekspor. Jadi kita harus tahu apa yang dimaksud dengan ekspor itu. Ekspor diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia. Ekspor diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006. Definisi kegiatan ekspor adalah mengeluarkan barang dari daerah kepabeanan. Terus pabean itu apa? Pada prinsipnya itu adalah wilayah Republik Indonesia, entah itu wilayah darat, laut, maupun udara. Terus, apa yang perlu kita ketahui untuk memulai ekspor? Jadi, ada 3 hal pokok yang harus kita ketahui untuk memulai ekspor. Apa itu? Yang pertama adalah siapa pelakunya. Yang kedua adalah dokumennya apa saja. Dan yang ketiga, prosesnya bagaimana. Nah, selanjutnya apa saja yang harus dipersiapkan nih rekan-rekan sekalian? Bagaimana persiapan untuk memulai ekspor? Di antaranya ada 4 hal yang harus kita persiapkan, yaitu persiapan administratif, persiapan legalitas, persiapan fisik barang, dan persiapan operasional. Persiapan administratif apa aja? Tentu kita harus kelihatan menarik, brosur harus menarik, alamat harus jelas, email, website, telepon. Hal-hal seperti itu harus menjadi perhatian kita bersama. Persiapan legalitas. Nah, ini yang paling utama. Kenapa? Karena buyer kita di luar negeri tentu belum kenal kita. Kenalnya bagaimana, untuk meyakinkan mereka bagaimana, tentu kita harus perkuat diri kita dengan legalitas. Entah itu SIUP, NPWP, atau sertifikasi lain yang menunjukkan bahwa kita atau produk kita itu capable. Itu yang paling utama. Sedangkan persiapan fisik barang itu apa? Tentu kita harus paham mengenai produk kita sendiri, barang kita sendiri itu apa. Kita persiapkan dari brosurnya yang jelas, spesifikasinya, harganya. Jadi untuk menjual barang kita harus paham produk kita itu apa, keunggulan produk kita itu apa, supaya tentunya buyer akan tertarik dan nantinya akan membeli produk yang akan kita ekspor tersebut. Sekarang untuk persiapan operasional apa aja itu? Tentu kita harus melakukan research, kita harus teliti, kita harus tahu market, kita harus tahu strategi memasuki pasar bagaimana, prosesnya bagaimana. Hal-hal tersebut harus kita pahami dulu supaya kita bisa menentukan bagaimana cara ekspor yang baik. Nah, selanjutnya apa yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan kita para eksportir? Nah, hal-hal ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita harus tahu sih apa permintaan dari customer kita atau buyer kita. Jangan sampai nantinya ada klaim, itu yang paling utama. Jadi kita permintaan mereka apa terkait waktu, harga, prosesnya, kita harus pahamin itu dahulu. Nah, kemudian siapa saja pelaku ekspor dan dokumen-dokumen apa saja yang dikeluarkan oleh mereka. Di sini ada beberapa pelaku ekspor yang kami tampilkan, dari itu sisi di Indonesianya maupun di luar negerinya. Dan juga dokumen-dokumen apa saja yang dikeluarkan atau dibutuhkan oleh mereka. Tentu dokumen-dokumen ini bisa berkembang seiring perkembangan zaman saat ini. Pada prinsipnya semakin kita bisa melengkapinya, semakin pula buyer di luar negeri akan percaya dengan kita dan juga produk kita. Selain pelaku ekspor yang ada di dalam slide tersebut, saat ini ada juga kecenderungan melakukan ekspor melalui e-commerce atau marketplace. Ini adalah hal yang baru dan tentunya akan kita bahas lagi pada kesempatan video berikut. Nah, selanjutnya bagaimana mengenai peraturan ekspor barang? Berdasarkan peraturan Permendak nomor 13 tahun 2012,
Klasifikasi barang ekspor terdiri dari 3, yaitu barang bebas ekspor, barang dibatasi ekspor, dan barang yang dilarang ekspornya. Apa itu barang bebas ekspor? Barang bebas ekspor adalah barang yang tidak dibatasi atau dilarang ekspornya. Terus, bagaimana dengan barang yang dibatasi ekspornya? Jadi, dibatasi ini bisa berdasarkan jumlahnya dan juga jenisnya. Barang dari rotan, kayu, minyak, gas, dan lain-lain itu termasuk barang yang dibatasi ekspornya. Kemudian barang yang dilarang ekspornya itu apa? Nah, ini tentunya jelas kita tidak boleh ekspor barang-barang dalam kategori ini. Bisa dilihat dalam slideshow ya rekan-rekan sekalian. Selanjutnya, pada bagian berikut ini kita bisa melihat prosedur ekspor secara umum dari sisi penjualnya di Indonesia, eksportirnya, sampai dengan nanti sampai di buyernya atau importir di luar negeri. Nah, untuk keterangan lebih lanjut, silahkan rekan-rekan sekalian membuka website kemendak.go.id. Di situ rekan-rekan sekalian dapat melihat berbagai peraturan terbaru yang tentunya bisa mendukung kita untuk melakukan ekspor. Dan juga rekan-rekan sekalian di website tersebut dapat melihat juga perwakilan perdagangan kita yang ada di luar negeri yang tentunya dengan senang hati akan membantu kita semua, rekan-rekan semua dalam rangka melakukan ekspor. Oh iya, satu hal lagi rekan-rekan sekalian, kami ucapkan juga terima kasih kepada Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM yang telah menyediakan slide yang luar biasa ini. Tak lupa, terus semangat untuk melakukan ekspor, terus belajar, terus berusaha. Salam ekspor.